Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Pak Suyitno. Gini teman-teman ya, saya itu kan sebenarnya ini sejak ingin masak juga dulu. Iya. Kalau saya lihat itu di TikTok, saya lihat di IG itu kok banyak anak-anak itu yang pintar ngomong bahasa Inggris, kuliah di sana dan sebagainya. Kan harapan kita kan anak-anak kita nanti ada yang bisa kuliah di luar negeri. Nah, ini rencana saya ingin memberikan pelajaran tambahan. Bukan pelajaran sih sebenarnya. Di sini kita belajar bersama, anak-anak saja belajar bersama, termasuk belajar speaking, kemudian latihan soal-soal TOEFL maupun IELTS. Nah, itu supaya apa? Anak-anak punya bekal. Nah, kalau dia kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri, mereka punya bekal. Nah, harapan kayak gitu supaya apa? Anak-anak berkembang. Gimana menurut Bu Triana sama Bu Umi? Saya setuju dengan idenya Pak Suyitno ini. Berarti ada peningkatan dari siswa-siswa kita yang biasanya notabene anaknya hanya melanjutkan pendidikannya di Indonesia saja, ini ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan di luar negeri. Dengan demikian kita juga bisa memberikan kepada anak-anak kita tambahan-tambahan berbagai macam informasi tentang hal tersebut. Menurut Bu Triana gimana? Saya setuju sekali Pak, karena di mana-mana saya baca itu ya Pak ya, untuk syarat kita mendaftar kuliah di luar negeri itu memang syarat utamanya TOEFL-nya harus bisa lulus, maksudnya gitu. Nah, oleh karenanya belajar TOEFL itu kan juga tidak bisa langsung instan. Jadi memang kalau bisa memang harus ada materi yang khusus untuk kita bisa lulus TOEFL itu Pak. Jadi bukan materi biasa seperti di sekolah seperti itu Pak. Ide bagus Pak. Makanya oleh karena itu nanti rencana saya habis ini saya akan kumpulkan anak-anak yang tertarik, ketika saya beri wawasan kemudian baru kita bikin kelasnya. Gimana, setuju? Setuju Pak. Terima Mantap. kasih. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, ini kan saya mau punya program Ibu. Rencana saya itu kan melihat anak-anak itu ingin bisa ikut lomba-lomba bahasa Inggris. Kemudian juga kalau lihat di TikTok itu kan banyak anak Bu yang kuliah ke luar negeri itu kan juga dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris. Nah, harapan saya itu anak-anak Kebomas ini juga ingin seperti itu Bu. Jadi saya itu membuat program, nah saya namakan itu E2F atau English for Future, bahasa Inggris untuk masa depan. Artinya di sini saya nanti akan mengajak anak-anak untuk berbahasa Inggris mulai dari latihan TOEFL, latihan IELTS, speaking, dan bahkan untuk bahasa Inggris yang fun supaya percakapan mereka juga baik gitu loh, sehingga nanti mereka siap untuk ke luar negeri ataupun mereka bisa bekerja bersama orang luar negeri seperti itu. Gimana mau kuliah? Menurut saya programnya sangat bagus Pak Yud, itu perlu digalakkan di sekolah kita, karena dengan adanya program itu tentunya nanti bisa meningkatkan kompetensi anak-anak ya, yang kayaknya yang masih kurang itu, sehingga nanti dengan adanya program Pak Yud anak-anak bisa langsung keluar berkompeten di bidang bahasa Inggris. Ya, baik Bu, terima kasih. Rencana saya nanti anak-anak saya kumpulkan dulu. Saya kan akan membuat angket Bu, kira-kira siapa saja yang ingin ikut nanti sehingga bisa saya bikin kelasnya. Monggo silakan Pak Yud, saya sangat setuju. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Pak Ali, mohon izin sama menyampaikan sesuatu. Gini Pak, saya kan sebenarnya punya program Pak. Program saya ini kan program untuk anak-anak supaya bisa berbahasa Inggris. Artinya anak itu punya ilmu ketika dia lulus, mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, ini rencana saya kan anak-anak ini nanti saya kumpulkan jadi satu kelas, kemudian anak-anak yang potensi bahasa Inggrisnya bagus saya kumpulkan, sehingga kan anak-anak ketika mau kuliah ke luar negeri mereka punya bekal misalnya soal-soal IELTS, soal-soal TOEFL dan sebagainya. Juga kemampuan speaking saya. Nah, ini program saya ini Pak, saya namai E2F atau English for Future, jadi bahasa Inggris untuk masa depan. Ini program saya nanti itu rencananya saya laksanakan 1 minggu sekali, sepulang sekolah, yaitu kita gantian. Programnya itu setiap minggunya, misalnya hari ini speaking, untuk minggu depan ada tes latihan tes TOEFL sama IELTS dan sebagainya, sehingga anak-anak nanti mempunyai bekal kalau mau kuliah ke luar negeri ataupun kerja di luar negeri, anak-anak juga sudah siap. Menurut Pak Li, bagaimana Pak program saya ini? Bagus. Jadi
penguasaan bahasa, khususnya bahasa Inggris itu sangat tepat ya, karena kebutuhan di masa depan baik itu untuk lingkungan pendidikan maupun bisnis maupun perkantoran itu ya mau tidak mau harus menguasai bahasa Inggris ya, minimal kita ini diajak ngomong sama orang tahu artinya, syukur-syukur bisa menjawab dengan apa ya, kalau grammar salah-salah nggak apa-apa, yang penting bisa komunikasi itu ya. Jadi bagus, silakan dilanjut. Baik Pak, untuk saat ini nanti rencana saya akan kumpulkan anak-anak dulu, saya kasih angket, siapa yang tertarik nanti bisa saya eksekusi untuk pelaksanaan. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dan punya keinginan kuat, bisa di next week. Ya ini istilahnya program kurikulernya adalah pengembangan berbahasa Inggris untuk masa depan anak-anak SMA dan kelas mulai kelas 10 sampai kelas 11. Next week. Nah ini latar belakangnya itu ya. Nah ini karena banyak anak-anak yang dulu, ayo ikut lomba, nggak mau Pak, sungkan Nah, padahal tahun kemarin itu 6 kali ini, waktu itu Mbak Tabita itu yang saya ajak untuk tak latih terus, akhirnya dia alhamdulillah belajar juga. Dia meskipun belum pernah lomba sama sekali, tapi lomba pidato bahasa Inggris dia dapat juara harapan. Itu dia senang sekali karena baru pertama kali lomba langsung dia bisa ikut lomba itu dan juara harapan. Nah ini ya, ini salah satu alasannya. Lanjut aja. Nah ya, tujuannya ini adalah supaya kalian mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang termasuk speaking, kemudian writing dan sebagainya ya. So every time you meet me next you can speak English. Gitu ya. Nanti harapan kan gitu ya. Jadi nanti ketika kami di program ini, nah kita latihan bersama-sama. Oke? Lanjut aja. Sudah. Kita nanti. Coba ini yang pulang. Program saya di Guru Penggerak, cuma ini nanti yang akan saya terapkan di sekolah kita. Lanjut Bapak, terus ke bawah sampai lanjutan yang tadi terus ya. Oke, Pak Fikri sekarang di video lagi. Oke, lanjut bawah. Nah, terus. Nah, sudah cukup. Nah, ini nanti rencananya itu adalah 1 minggu sekali saja karena keterbatasan waktu. Kalau dulu memang masih ganjil genap, terus pulangnya jam 12 gitu ya. Maka di sini nanti mungkin bisa ini fleksibel. Nah, makanya kita diskusi nanti kira-kira waktunya yang tepat yang kapan itu tergantung kesepakatan kita bersama. Nanti anak-anak yang ikut di sini ya. Nah, nanti di sini harapan saya kalian juga usul Pak nanti programnya gini. Nah, ini harapan saya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus ini. Nanti kita di sini kalau kemarin hanya sebatas speaking saja ya. If you want to try to speak your English, to speak clearly, you can practice it. By practicing, you can make it everything. Ya. Pak Bili. Pak, depannya sini Pak, biar kelihatan kanan. Sini. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, tadi itu kan terkait programnya Pak Sulitno, tadi itu juga ada Fat English. Nah, Fat English itu yang kayak gimana? Ya, oke, baik. Nah, nanti Fat English itu kan kita misalnya nonton video film bersama atau nyanyi bersama, tapi di situ aktivitasnya tetap bahasa Inggris. Atau misalnya ada trip kemana itu ya, tadi kan yang saya bilang misalnya American Corner yang tentunya dengan bahasa Inggris. Kita sama-sama ke Surabaya di Papua itu kan ada punya kedutaan Amerika namanya American Corner. Itu
kalau dulu sama, kalau di Inggris dulu ada British Council, yang ini adalah American Council, artinya Kedutaan Amerika. Nah, itu intinya. Ya, gimana? Sudah? Oke. Siap. Menurut saya kan saya mau tertarik nih mau ikut. Nah, karena hobi saya salah satunya itu membaca, kebetulan selama ini saya juga sedang ingin membaca bahasa Inggris, tapi saya juga agak kurang di artinya itu, kayak saya harus mengartikan di setiap kalimat gitu kan, jadi agak susah. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, bagaimana kalau di Fat English nanti kita adakan kayak kita membaca novel gitu, terus nanti kita diceritakan dalam bentuk ringkasannya gitu Pak. Jadi kayak kita melatih public speaking dan bahasanya juga. Nah, ini usulan bagus sekali ya. Nah, jadi luar biasa ya, nanti bisa seperti itu ya. Yang lainnya ya. Terima kasih Surya.